Aparat gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap dua pelaku penganiayaan yang mengakibatkan dua orang pemuda, yakni Abdul Aziz Kaparudin 21 tahun dan Muhammad Adriansyah 22 tahun tewas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Kamis dini hari. Dua pemuda sempat diduga korban kecelakaan lalu lintas, namun polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap jika kedua pemuda tersebut tewas akibat penganiayaan. Bermula dari ditangkapnya seorang pelaku bernama Anasrullah yang berada di rumah sakit lantaran terkena anak panah di bagian pahanya. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap rekannya atas nama Muhammad Awal di Jalan Patukangan, Barombong. Diduga motif penganiayaan menewaskan dua pemuda lantaran asmara. Pelaku menjalin hubungan dengan wanita yang merupakan mantan dari korban yang dendam dan cemburu, kemudian mencari pelaku. Mereka kemudian berpapasan saat berkendara di jalan. Saat itu korban lalu melontarkan anak panah yang mengenai paha pelaku. Bersama rekannya, pelaku kemudian mengejar korban yang berboncengan dan sempat melepaskan anak panah, namun hanya mengenai jaket. Saat terjadi kejar-kejaran, pelaku menendang korban sehingga terjatuh dari motor dan menabrak pohon dan tembok di Jalan Metro Tanjung Bunga yang membuatnya tewas di tempat. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa ketapel, sejumlah anak panah, sepeda motor korban, dan juga pelaku. Penyerangan yang menewaskan dua korban jiwa ini. Jadi gini, dari keterangan kedua pelaku ini bahwa pelaku ini ada berhubungan dengan seorang wanita dan yang mana perempuan ini adalah mantan dari korban. Dan oleh sebab itu korban merasa cemburu dan mencari pelaku. Sehingga pelaku sempat menelepon korban sempat menelepon pacar dari pelaku gitu loh. Nah, setelah itu pacarnya tersebut menghubungi pelaku. Awas, hati-hati, kamu dicari oleh ini. Sepertinya dia lagi emosi. Nah itu tapi dengan menggunakan bahasa Makassar. Setelah itu pelaku pergi, namun pas saat pergi ternyata berpapasan. Nah pada saat berpapasan, korban duluan menarik busurnya dan mengenai paha sebelah kiri. Nah karena paha sebelah kiri korban kena, temannya mengajak pelaku untuk mengejar korban. Sampailah di ujung mendekati jembatan Barombong. Ya, di mendekati jembatan Barombong itu sempat dipatai oleh temannya, namun mengenai belakang punggung, namun tidak tembus, hanya kena jaketnya saja. Dan sempat ditendang oleh pelaku. Disitulah akhirnya korban jatuh dan kepalanya menghantam pohon sama. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 338 KUHP, pasal 170 KUHP, dan 359 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat ini kedua pelaku ditahan di Mapolrestabes Makassar. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.